Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar bersama. Namun sebelum kita belajar, jangan lupa ya anak-anak semua mengisi daftar hadir yang sudah Pak Guru bagikan di grup WA. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur ya, karena kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa belajar hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian, sebagai wujud cinta tanah air dan nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian semangat belajar hari ini? Ya, agar kita semakin semangat, Pak Guru punya tepuk semangat. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat! 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 Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 3, tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Selain itu, kita juga akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali, interaksi sosial manusia. Kemudian, kita hari ini juga akan belajar tentang apa yo? Ya, pesan nasihat pantun. Bagaimana ya cara kita mencari pesan nasihat pada pantun? Mari kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Kalian dapat menyimpulkan makna dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab. 2. Kalian dapat menuliskan 2 contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab pada kehidupan sehari-hari. 3. Kalian dapat menyimpulkan tentang bentuk interaksi sosial manusia. 4. Kalian dapat menuliskan 2 contoh dari bentuk-bentuk interaksi sosial. 5. Kalian dapat menguraikan isi pesan nasihat dari pantun. 6. Kalian dapat membuat 1 bait pantun nasihat. Semangat belajar ya anak-anakku. Apakah kamu pernah mengikuti kerja bakti di lingkunganmu? Ayo. Kemudian, apakah kamu selalu mengerjakan PR yang diberikan oleh Pak Guru? Jawab jujur ya. Lalu, apakah kamu memperoleh pendidikan di sekolah? Kemudian, apakah kamu mendapatkan kasih sayang dari orang tua di rumah? Apakah yang kamu ketahui tentang kewajiban, kemudian hak, dan tanggung jawab? Ya, betul sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban yaitu mengikuti kerja bakti di lingkungan. Ini pasti kamu sering kan? Kemudian mengerjakan tugas PR dari sekolah, PR yang sering Pak Guru berikan.
lalu melaksanakan ronda malam. Ini juga pasti sering dilakukan oleh ayahmu. Kemudian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Contoh hak kita apa ya? Ya, betul sekali. Mendapatkan pendidikan di sekolah, seperti kamu sekarang. Kemudian mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu, apalagi ya? Betul sekali, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kemudian tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Lalu contoh tanggung jawab apa ya? Ya, benar sekali. Contoh tanggung jawab yaitu melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal piket, seperti yang kamu lakukan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini agar lingkungan kita selalu bersih. Lalu, merawat tanaman sekolah dengan penuh tanggung jawab agar tidak layu dan tumbuh subur. Dalam melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab, tentunya kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Apa ya? Coba yuk kita pikirkan. Benar sekali, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Berikutnya, bentuk-bentuk interaksi manusia apa ya? Ya, interaksi antar individu. Kemudian interaksi antara individu dengan kelompok. Lalu interaksi antar kelompok. Apa ya yang dimaksud dengan interaksi antar individu? Ya, interaksi antar individu yaitu hubungan timbal balik antara satu orang dengan satu orang yang lain. Anak-anak, contoh interaksi antar individu yaitu bermain bersama ibu. Ini biasa kita lakukan saat di rumah. Kemudian belajar bersama teman, misalkan saat kita kerja kelompok. Kemudian yang ketiga, ya, bermain bersama teman saat di lingkungan rumah. Selanjutnya, apa itu interaksi antara individu dengan kelompok ya? Ya, benar sekali. Interaksi antara individu dengan kelompok yaitu hubungan timbal balik antara satu orang dengan sebuah kelompok. Selanjutnya, contoh interaksi individu dengan kelompok yaitu ya, Ebo bermain bersama banyak teman. Kemudian, Pak Guru yang sedang mengajar siswa satu kelas. Lalu, apalagi ya? Ya, kerja bakti bersama masyarakat. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan interaksi antar kelompok? Ya, betul sekali. Interaksi antar kelompok yaitu hubungan timbal balik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Anak-anak, contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok apa ya? Ya, benar sekali. Pertandingan antara dua tim sepak bola. Ini biasa kita saksikan di televisi. Kemudian apalagi? Ya, betul sekali. Pertandingan antara dua tim voli. Ini juga sering kita saksikan di televisi. Lalu apalagi ya? Ya, benar sekali. Kerjasama antara TNI dengan polisi saat membantu korban bencana alam. Anak-anak, dalam melakukan interaksi sesama manusia, tentunya terkadang pasti kita mendapatkan atau bahkan memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Nasihat tersebut dapat kita sampaikan melalui sebuah pantun. Lalu bagaimanakah cara kita memahami isi pesan nasihat dari sebuah pantun? Mari kita belajar bersama.
Cara memahami pesan nasihat pada pantun yaitu: 1. Kita membaca pantun dengan jelas dan teliti pada baris ke-1 dan ke-2 yang bernama sampiran, lalu pada baris ketiga dan keempat yang bernama isi. 2. Kita harus fokus ya pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi dari pantun. Ayo anak-anak, mari kita pelajari isi pantun di bawah ini. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Pesan pantun di atas yaitu, ya benar sekali, warga datang untuk berkumpul melaksanakan musyawarah agar tercipta keputusan yang mufakat. Mari anak-anak, kita pelajari contoh pantun yang kedua. Ebo memancing di kala fajar, pulang menenteng banyak ikan. Bagi siapa yang rajin belajar, pasti akan sukses kemudian. Apa ya pesan nasihat dari pantun tersebut? Ya, benar sekali. Pesan nasihat pantun di atas yaitu siapa yang rajin belajar, maka pasti akan sukses di kemudian hari. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Nah, setelah Pak Guru sampaikan cukup banyak materi untuk mengasah pengetahuan dan keterampilanmu, ayo kerjakan tugas ini di buku tulismu. Kemudian foto hasil pekerjaanmu dan kirim melalui WA pribadi ke Pak Guru ya. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan tugas berikut dengan benar. 1. Apa perbedaan antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab? 2. Tuliskan masing-masing 2 contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab kalian dalam kehidupan sehari-hari. 3. Apa perbedaan antara interaksi antar individu, interaksi antara individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok? 4. Tuliskan masing-masing 2 contoh interaksi antar individu, interaksi antar individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. 5. Apakah pesan nasihat dari pantun di bawah ini? Ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli perhiasan. Kalau kamu malas belajar, akan menyesal kemudian. Kemudian 6. Buatlah satu bait pantun nasihat yang merupakan karyamu sendiri. Baik anak-anak, setelah apa yang kamu pelajari hari ini, mari kita bersama-sama membuat kesimpulan ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak yaitu sesuatu yang harus kita terima. Lalu tanggung jawab yaitu segala tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan berikutnya mengenai interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian cara memahami isi pesan nasihat pada pantun. Bagaimana ya? Ya, kesimpulannya yaitu kita harus fokus pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi dan pesan pantun dan juga pasti bersifat positif. Bagaimana anak-anakku? Apakah sudah paham dengan pembelajaran hari ini yang kita pelajari? Sudah? Alhamdulillah. Sebagai wujud cinta kita kepada kearifan lokal Banjarnegara, mari kita menyanyikan lagu Banjarnegara Gilar-Gilar. Banjarnegara gilar-gilar, itulah semboyanmu. Kota kecil yang menawan di lembah sungai Serayu. Beraneka wisata budaya, semua ada
sudah belajar bersama. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah senang untuk belajar hari ini? Ya, alhamdulillah Pak Guru juga sangat senang bisa belajar bersama kalian. Dan Pak Guru pesan, kalian harus selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Nanti tugas yang sudah kalian kirimkan melalui WA pribadi ke Pak Guru, dia akan Pak Guru nilai, akan Pak Guru evaluasi, dan hasilnya akan Pak Guru sampaikan di grup kelas. Baik anak-anak, sekian dari Pak Guru. Sampai jumpa. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Pak Guru. Sampai ketemu besok. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.